Dari Signs of the Times. Kain melambangkan orang-orang yang melakukan prinsip-prinsip dan pekerjaan setan. Dengan menyembah Allah, dengan cara pilihan mereka sendiri. Sama seperti pemimpin yang mereka ikuti, mereka hanya ingin menurut setengah hati. Tetapi tidak penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Golongan para penyembah seperti Kain, meliputi jumlah yang terbesar. Karena setiap agama palsu, yang telah dibentuk, telah dilandaskan kepada prinsip-prinsip Kain. Yakni manusia bisa bergantung kepada jasa dan kebenarannya sendiri, untuk keselamatan. Martin, ini adalah prinsip Kain. Dan sejauh ini dengan jumlah paling besar, yang memeluk prinsip Kain. Bukankah ini suatu keadaan yang menyedihkan? Sangat menyedihkan, dan adalah penting bahwa Anda mungkin tidak menyadari ada dalam kelompok Kain, jika Anda tidak membaca Alkitab itu. Engkau benar. Mari kita kembali melihat, Kejadian 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi, ini adalah suatu pernyataan yang sangat menarik. Dan ini ada di dalam Kejadian pasal 4, yakni setelah kejatuhan manusia, di dalam Kejadian pasal 3. Nah, apakah tanda ini? Ini adalah sebuah bendera, mercusuar, monumen, atau tanda. Bakat khusus, suatu bukti, suatu tanda, suatu mukjizat, suatu tanda. Ini merupakan kata yang sama, yang dipakai untuk Sabat. Sebagai suatu tanda antara Allah dan manusia. Jadi ada tanda Kain, dan ada tanda Allah. Jadi ada tanda Kain, jika engkau ingin memakai kata yang lain, dan ada tanda Allah. Nah, apa arti tanda itu? Tanda itu berarti otoritas. Siapa yang memiliki otoritas? Aku memberi sabat-sabatku, sebagai tanda antara engkau dan aku, yaitu bahwa akulah Allahmu yang menguduskan kamu. Saya pikir itu adalah benturan yang utama, yaitu kekuasaan. Kekuasaan siapa yang Anda patuhi, siapa yang Anda percayai? Bukankah kata-kata pertama dari ular, apakah Allah benar-benar mengatakan? Menanyai hal yang Allah telah katakan. Menanyai cara berpikir Allah. Lalu secara langsung, menentang cara berpikir Allah. Wah, Allah tidak mengatakan hal seperti itu. Harusnya seperti ini. Keluaran 31 ayat 13, katakanlah kepada orang Israel, demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan kamu. Dari mana datangnya kekuatan saya? Dari Allah. Siapa yang berkuasa atas kehidupan saya? Nah, itu tergantung kepada pilihan Anda, dan melalui perbuatan Anda bisa mulai menilai. Kepada pihak mana, yang Anda pilih? Jadi ada dua tanda di dunia, yakni tanda Kain, dan tanda Allah. Nah, tanda Allah bukanlah tanda fisik. Demikian juga tanda Kain, bukanlah tanda fisik. Ini merupakan tanda kekuasaan. Nah, seberapa besar kekuasaan yang Allah berikan kepada Kain? Mari kita kembali membaca. Kain berkata, sementara masih menjadi pengembara, dia berkata, jika ada orang yang menemui dia, orang itu akan membunuhnya. Jadi, Allah melakukan sesuatu yang luar biasa, dan mengetahui bahwa orang ini adalah pemberontak, yang memberontak melawan pemerintahan Allah. Seorang pembenci cara berpikir Allah, hingga mencapai titik, membunuh siapa saja dengan cara berpikir yang berbeda. Allah berkata kepadanya. Kejadian 4 ayat 15, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Baiklah, jadi tanda Allah merupakan tanda dari otoritas Allah. Karena Sabat memiliki meterai Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Karena itu, Allah memerintahkan Anda. Karenanya, Allah memberi Kain otoritas untuk membalas 7 kali lipat. Dengan kata lain, Allah memiliki kuasa.
untuk memberikan hukuman 7 kali lipat lebih besar, dari apapun yang dilakukan kepada Kain.